Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat perlindungan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Terima kasih buat kesehatan, kekuatan, nafas hidup, dan berkat-berkat yang Tuhan sediakan. Kami percaya hari ini penyertaan Tuhan akan senantiasa sempurna dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami dan berikan kami pengertian untuk memahami akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-7. Tertulis demikian. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang segala sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Nuh mempersiapkan bahtera dengan taat karena imannya. Walaupun apa yang dikatakan oleh Tuhan belum kelihatan wujudnya, bahwa dunia akan dilanda oleh air bah. Selama 100 tahun Nuh mengerjakan bahtera itu di atas sebuah gunung. Dan itu bukanlah sebuah pekerjaan yang biasa, bukan pekerjaan yang masuk akal. Kemungkinan besar ada banyak orang yang mengejek dan menertawakan dirinya pada saat itu. Mungkin juga Nuh menerima berbagai pertanyaan dari keluarganya sendiri, yaitu dari istri dan 3 anaknya, serta 3 menantunya. Situasi dunia di mana Nuh hidup pada waktu itu kelihatannya baik-baik saja. Tidak ada yang nampak mencemaskan. Langit tetap cerah walaupun mendung di saat hujan. Musim tetap berganti, bunga-bunga bermekaran, matahari masih muncul di pagi hari. Dari bulan ke bulan dan tahun ke tahun, keadaan bumi kelihatannya begitu menyenangkan. Dan tidak ada tanda-tanda kepunahan, serta tidak ada sinyal akan datangnya air bah. Tapi Nuh tidak mempedulikan situasi di sekitarnya. Ia hanya peduli pada perintah dan firman Tuhan. Walaupun banyak orang yang mungkin mencoba membuatnya ragu, goyah dan mundur, namun Nuh tetap pada imannya. Ia tetap percaya dengan setia kepada Tuhan yang telah memanggil dan menyuruhnya membuat bahtera itu. Sampai 100 tahun itu lewat dan air bah itu pun datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, iman kepada Tuhan Yesus hendaknya adalah sikap percaya dengan setia, yaitu percaya yang bertahan sampai akhir. Percaya walaupun tidak melihat, meskipun tidak ada dasar untuk berharap, dan tidak ada bukti yang dapat dilihat. Selama kita hidup di dunia ini, saudara, dalam rentang masa hidup kita, tetaplah percaya kepadanya yang telah menebus dan menyelamatkan kita. Sekalipun ada banyak sekali orang yang berusaha untuk menggoyahkan iman kita, meskipun ada banyak pengajaran yang hendak mengecilkan pribadinya, dan walaupun situasi dunia semakin sulit dan penuh tanda tanya. Dalam Matius 24 ayat 37 tertulis, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Ayat ini berbicara tentang situasi kehidupan manusia yang rusak di akhir zaman, seperti halnya di zaman Nuh. Namun selain itu, saudara, ayat ini juga berbicara tentang pribadi Nuh, yang dengan setia beriman kepada Tuhan dalam penantian. Dan ini memberi pesan kepada kita semua yang percaya, agar kita pun bersikap setia dalam iman kita di masa-masa akhir zaman ini menjelang kedatangan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam 2 Timotius 3 ayat yang pertama tertulis, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Masa yang sukar di sini menandakan bahwa ada situasi yang akan menguji keteguhan iman kita. Akankah iman kita gugur ataukah tetap langgeng di dalam proses perjalanan? Masa yang sukar
merupakan suatu periode yang akan dialami oleh semua orang yang hidup di bumi di akhir zaman. Nuh dalam 100 tahun masa pembangunan bahteranya pasti mengalami masa-masa yang sukar yang menggoyahkan imannya. Entah itu kesulitan atau sebaliknya godaan kenyamanan hidup. Tapi sekali lagi Nuh tetap setia dalam imannya kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin ada di antara saudara yang saat ini sedang ragu kepada Tuhan. Proses dalam kehidupan saudara mengendorkan semangat iman saudara. Tapi mari kembali ikuti pesan firman Tuhan hari ini. Percayalah dengan setia kepada Tuhan, sekalipun ada banyak hal yang menantang iman kita. Dalam Matius 24 ayat 13 Tuhan Yesus berkata, "Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat." Mari saudara yang dikasihi Tuhan, beriman dengan setia sampai kesudahan segala sesuatu, dan keselamatan itu menjadi bagian milik kita sampai selamanya. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengajar dan membentuk kami, untuk kami menjadi pribadi-pribadi yang kuat, teguh dalam iman kami, dan bukan hanya sekedar beriman, tapi beriman dengan setia, sampai pada kesudahan segala sesuatu. Kami menyadari ya Tuhan, masa-masa hidup yang kami jalani, bukanlah masa-masa yang mudah. Ada banyak tantangan, ada banyak masalah persoalan yang hendak menggoyahkan iman kami. Ada banyak situasi, hal-hal yang mencoba untuk menggugurkan iman kami kepadamu. Tapi kami bersyukur karena Roh Kudus-Mu selalu menguatkan kami, menopang kami. Engkau sendiri yang menuntun kami dengan tangan-Mu. Engkau menyertai kami di sepanjang perjalanan hidup kami sampai akhir zaman. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini, yang kembali mengingatkan kami untuk bersikap seperti Nuh, yang dalam waktu 100 tahun tetap beriman kepadamu dengan setia. Biarlah hal ini juga menjadi sikap hidup kami. Dalam rentang waktu umur hidup kami di bumi ini, kami mau beriman, percaya kepadamu dengan setia sampai kepada akhirnya. Terima kasih ya Tuhan. Di sepanjang hari ini kami mohon pimpinan-Mu dalam segala aktivitas yang kami akan lakukan, dalam studi, dalam tugas, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dan dalam segala sesuatu yang kami kerjakan. Biarlah dalam semuanya itu kami senantiasa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia, dan juga bangsa-bangsa yang lainnya, agar Tuhan Engkau melawat, mencurahkan hujan keselamatan. Jamah setiap hati untuk percaya kepadamu Tuhan. Kami berdoa bagi yang sakit agar Tuhan Engkau sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang sedang dalam persoalan ataupun masalah, agar Tuhan memberikan jalan keluar dan pertolongan-Mu bagi mereka. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya!